Shalom, teman-teman muda. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan ini terkhusus untuk kamu yang berpacaran. Ini untuk kamu yang berpacaran. Nah, saya coba berbagi tentang 5 tanda lebih baik pisah daripada bertahan dengan pacarmu. Jadi ada beberapa alasannya. Dan saya percaya ini akan sangat menolongmu. Ini akan sangat membantumu. Dan pesan saya, jadilah tegas. Karena kalau kamu gak tegas, ini percuma. Mau kamu dapat yang benar, mau kamu dapat yang baik, kalau kamu gak tegas, ya percuma. Dan harapan saya, setelah dengar ini, kamu bisa tegas. Dan ini akan menolongmu dan membantumu. So, berikut tanda lebih baik pisah daripada bertahan. Yang pertama, pacarmu kasar terhadapmu. Saya beberapa kali konseling pernikahan muda. Dan pasangannya ya mendapat perlakuan kasar. Ada yang digebukin, ada yang ditempeleng, ada yang dilempar kipas, dan lain-lain. Ada yang mukanya bonyok segala macam. Dan bilang mau pisah, bilang mau cerai. Saya bilang gak bisa. Saya bilang apa yang dipersatukan oleh Allah tidak bisa dipisahkan. Nah, selidik demi selidik. Saya tanya, waktu pacaran gimana? Iya pak, waktu pacaran juga udah kasar, udah main tangan. Nah coba lihat, udah tahu kayak gitu. Terus saya tanya, loh kenapa kamu memutuskan untuk tetap menikah? Dia bilang, oh ya harapan saya nanti setelah menikah dia berubah. Come on. Karakter itu susah berubah. Ya sekalipun ada yang berubah, tapi ini sesuatu yang tidak mudah. Jadi jangan hanya karena dia tampan, hanya karena dia cantik, jangan hanya karena dia berduit, terkenal, terpandang, lalu kamu gak peduli karakternya. Itu kan stupid namanya. Karakter yang lebih utama. Nah akhirnya apa? Menyesal. Mau cerai gak bisa, karena dilarang bercerai. Ya satu-satunya cara ya berdoa supaya Tuhan ubahkan suaminya. Nah untuk itu teman-teman muda yang berpacaran, kalau kamu dapat perlakuan kasar, jangan kamu tutup mata. Kamu harus tegas. Bilang ke dia, kalau satu kali lagi kamu masih kasarin saya, kata-katai saya yang gak bener, main tangan ke saya, kita putus. Tegas ke dia. Mau dia berkorban sebesar apapun sama kamu, mau dia belikan apapun sama kamu, mau dia puja-puja kamu, mau dia puji-puji kamu, kalau dia kasar, saya beritahu, omong kosong semua yang dia lakukan. Orang yang betul-betul mencintai itu menjaga, melindungi, bukan kasar. Jadi tolong nih teman-teman muda yang dengar ini, tegas supaya kamu dapat yang terbaik. Kalau kamu pertahankan yang ini, yang buruk ini, yang terbaik tidak akan datang sama kamu. Tapi kalau kamu lepas yang buruk, yang baik akan datang sama kamu. Jadi kasih kesempatan ke dia. Kalau dia gak berubah, tegas. Itu yang pertama. Yang kedua, pacarmu gak jelas. Berapa kali saya konseling, ada banyak orang berpacaran 5 tahun, 7 tahun, bahkan pernah saya konseling 10 tahun pacaran, enggak jelas. Setiap kali ditanya, kapan akan menikah? Jawabannya, mengalir saja. Pertanyaannya, mengalir sampai kapan? Mengalir ini kan bisa sampai 20 tahun. Mau kamu nunggu sampai 20 tahun? Mau kamu sampai umur 40, 50 tahun? Sampai kapan? Come on.
buka hati dan pikiranmu. Jadilah realistis. Jangan cinta buta. Jadi kalau dia nggak jelas, anggaplah kalian kenalan 1-2 tahun. Oke, 1-2 tahun kenalan. 3 tahun, 4 tahun, udah boleh bicarakan pernikahan. Nah, kalau udah 4 tahun nggak jelas, kamu ambil ancang-ancang. Ambil ancang-ancang. Apalagi kalau sudah masuk ke 5 tahun, udah sikat aja. Ngapain jalan dengan orang gak jelas? Putus. Tegas. Sorry ya kalau saya belak-belakan, tapi ini akan sangat membantumu. Supaya kamu jangan dirugikan. Supaya kamu jangan buang-buang waktu. Menikahlah dengan orang yang jelas. Jalinlah hubungan dengan orang yang jelas. Kalau gak jelas udah. Itu yang kedua. Yang ketiga, lebih baik pisah daripada bertahan. Alasannya yang ketiga, pacarmu kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan. Ada masalah sedikit menghilang, gak bisa dihubungin. Tidak mau menyelesaikan masalah. Diam 1000 bahasa. Sebentar-sebentar ngomong putus. Kekanak-kanakan. Dan saya beritahu, tidak ada hubungan yang berhasil yang dibangun di atas kekanak-kanakan. Tidak ada. Jadi kalau pacarmu begini terus, ada masalah, ada kesalahpahaman menghilang, tidak bisa dihubungin, cuek, dan gak mau selesaikan masalah, didiamin itu masalah, dan sedikit-sedikit ngomong putus, udah putus aja. Ngapain kamu pacaran dengan orang yang kekanak-kanakan? Ngapain? Buang-buang waktu saja. Apalagi kalau kamu, teman-teman muda, kalau kamu udah berumur. Hey, come on, ingat umur. Terkhusus teman-teman cewek, ingat ya, ada masanya untuk kamu pacaran. Karena usia, minta maaf saya beritahu ini, usia 35 sampai 40 itu menurut medis udah rawan untuk melahirkan. Jadi jangan hanya karena dia ganteng segala macam kamu habiskan waktumu. Jangan. Tegas dong. Ya, supaya kamu jangan buang-buang waktu. Sorry ya kalau saya agak tegas di sini, karena saya sering sekali layani yang begini. Ya, yang kekanak-kanakan, tegas supaya kamu dapat yang dewasa. Itu yang ketiga. Yang keempat, lebih baik pisah daripada bertahan. Alasannya, pacarmu ternyata selidik demi selidik belum move on, masih chat-chatan dengan mantannya, masih telepon-teleponan dengan mantannya, bahkan masih ketemuan diam-diam dengan mantannya. Dan perlakuannya sama ketika mereka waktu dulu berpacaran, masih mesra, masih panggil-panggil sayang, masih bilang I miss you. Hey, yang kayak gini udah putusin. Ngapain kamu bertahan dengan orang yang mendua hati? Dan lebih parahnya, ternyata kamu cuma tempat dia pelampiasan. Parahnya, ternyata kamu tempat untuk dia mengambil sesuatu. Butuh sesuatu, cari kamu. Butuh duit, minta duitmu. Kamu hanya dimanfaatin. Jadi kalau dia belum move on, segera putuskan. Suruh dia kembali sama mantannya. Kamu bukan tempat untuk dimanfaatkan. Ya, tegas. Jangan ngemis-ngemis cinta. Jangan lakukan itu. Itu hal yang bodoh kalau kamu lakukan itu. Ya, kamu layak mendapatkan yang terbaik. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima, 5 tanda lebih baik pisah daripada bertahan. Alasan yang kelima, pacarmu selingkuh, dan selingkuh lagi. Satu kali selingkuh memang sangat menyakitkan. Ada orang langsung putuskan, gak ada ampun, langsung diputuskan. Tapi ada orang yang kasih kesempatan yang kedua. Tapi di kesempatan yang kedua ini pun kalau dia lagi masih selingkuh, udah. Putuskan sudah. Udah. Itu berarti udah jadi tabiat dia itu. Udah jadi karakternya itu. Gak ada yang kamu mau harapkan dari orang seperti itu.
Ya, jadi ini yang boleh saya bagikan. Saya berharap, please, setelah dengar ini, jadilah pribadi yang tegas. Karena kalau kamu nggak tegas, percuma kamu dengerin ini. Kalau kamu nggak tegas, kamu akan mutar-mutar di situ. Kalau kamu nggak tegas, kamu nggak berubah, nggak dapatkan yang terbaik. Kalau kamu mau dapat yang terbaik, tegas. Ambil sikap, ambil keputusan. Maka kamu akan dapat yang terbaik. Tetap semangat, antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.